Sore itu, jalan menuju pasar induk terasa lebih sunyi dari biasanya. Truk beras bermuatan penuh melaju pelan, bannya meninggalkan jejak debu di aspal tua. Di balik kemudi, Ahmad Capung menggenggam setir tanpa banyak bicara, matanya lurus ke depan, seolah ia sudah tahu sesuatu sedang menunggunya. Gang sempit di depan mendadak dipenuhi bayangan. 4 pria bertato melangkah keluar dari balik bangunan kosong, menghadang laju truk tanpa ragu. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Udara sore terasa berat, seperti menekan dada. Ahmad menginjak rem perlahan. Tidak ada klakson, tidak ada gerakan panik. Truk berhenti tepat di tengah gang, seolah tempat itu memang sudah dipilih sejak awal. Mesin masih hidup, tapi suasana di sekitarnya terasa mati. Pintu truk terbuka, Ahmad turun dengan langkah tenang. Tubuhnya kurus, wajahnya biasa saja, tidak menunjukkan perlawanan ataupun ketakutan. Melihat itu, salah satu preman terkekeh, merasa yakin mereka menghadapi target yang mudah. Seorang preman mendekat sambil mengetuk bodi truk. "Muatan apa ini?" tanyanya kasar. Ahmad menjawab singkat, suaranya datar. Tidak ada nada menantang, tidak pula memohon. Justru ketenangan itulah yang terasa janggal. Preman lain mengelilinginya, menilai dari ujung kepala sampai kaki. Mereka menunggu tanda ketakutan, tapi yang terlihat hanya tatapan kosong. Ahmad berdiri tegak, tangan di sisi tubuh, seperti orang yang sudah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Sinar matahari sore menyelinap di antara bangunan, memantul di wajah Ahmad. Sesaat, matanya tampak lebih dalam, seolah menyimpan cerita yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Angin gang berhenti berembus, meninggalkan keheningan aneh. Salah satu preman meludah ke tanah dan tersenyum sinis. Ia yakin situasi sudah di tangan mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa sejak truk berhenti, Ahmad sama sekali tidak mencari jalan kabur. Ia justru menatap lurus ke ujung gang, tempat bayangan semakin panjang. Di sana, ingatan lama seperti mengetuk pelan, mengingatkannya pada janji yang pernah ia ucapkan untuk tidak lagi menggunakan apa yang ia miliki. Ahmad menarik napas dalam-dalam. Sore itu seharusnya hanya perjalanan biasa. Namun di gang sempit itu, sesuatu telah berubah, dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka baru saja menghentikan orang yang salah. Preman yang paling besar melangkah maju, tubuhnya menutup cahaya matahari sore. Tatapannya tajam, penuh keyakinan bahwa situasi sepenuhnya ada di tangannya. Dengan suara berat, ia menyebutkan, "Uang jalan," seolah itu aturan resmi yang tak bisa ditawar. Ahmad mendengarkan tanpa memotong. Tangannya tetap di sisi tubuh, bahunya tidak gemetar. Ia menolak dengan nada sopan, mengatakan bahwa muatan itu harus sampai tepat waktu ke pasar induk. Kalimatnya sederhana, tapi cukup membuat wajah preman mengeras. Tangan kasar mendarat di dada Ahmad, mendorongnya ke belakang. Bukan sekali, tapi 2 kali, cukup keras untuk menjatuhkannya. Debu menempel di pakaiannya. Gang sepi itu menjadi saksi ketidakadilan yang sudah terlalu sering terjadi di jalanan. Preman lain tertawa, menikmati pemandangan itu. Mereka sudah terbiasa melihat sopir-sopir memohon, meratap, atau menyodorkan uang dengan tangan gemetar. Namun Ahmad berbeda. Ia bangkit perlahan tanpa mengucap sepatah kata pun. Satu tamparan mendarat di pipinya. Suaranya memecah keheningan gang. Ahmad terhuyung, darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Tapi tidak ada makian, tidak ada perlawanan. Ia hanya menunduk, seperti menerima semuanya. Di mata para preman, sikap itu dianggap kelemahan. Mereka semakin berani, semakin kasar. Kata-kata hinaan dilontarkan, merendahkan profesi sopir dan hidup yang mereka jalani. Ketidakadilan itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Ahmad mengepalkan tangan sebentar, lalu melepaskannya kembali. Ada getaran kecil di jari-jarinya, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang lebih berbahaya dari amarah. Ia mengingat pesan lama yang selama ini ia patuhi. Sore semakin meredup, bayangan bangunan memanjang, menutup sebagian gang. Seorang preman mengancam akan membawa muatan beras itu jika Ahmad masih membantah. Bagi mereka, hidup seorang sopir tidak lebih berharga dari 1 karung beras. Ahmad akhirnya bicara lagi, suaranya tetap rendah. Ia berkata ia tidak membawa uang lebih. Kalimat itu justru memicu tawa keras. Mereka yakin sopir ini sudah tidak punya pilihan lain selain pasrah. Namun di balik ketenangannya, sesuatu mulai bergerak perlahan. Ketidakadilan yang diterimanya bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tapi untuk semua orang yang pernah diperas di jalan ini. Dan untuk pertama kalinya, Ahmad mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus diam. Ahmad berdiri di tengah gang dengan kepala sedikit tertunduk. Rasa perih di pipinya masih terasa hangat, bercampur dengan debu yang menempel di kulit. Di sekelilingnya, suara tawa preman terdengar semakin jauh, seolah dunia mulai mengecil. Di balik tatapan kosongnya, ingatan lama perlahan bangkit. Wajah seorang lelaki tua muncul, keriput namun tegas, matanya tajam seperti besi diasah. Suara itu kembali terngiang, berat dan penuh peringatan, seperti datang dari masa yang sudah lama ia kubur. Ia teringat malam-malam sunyi di kampung, saat ia dipaksa berdiri berjam-jam di tanah dingin. Setiap kesalahan kecil dibayar dengan rasa sakit, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguatkan. Saat itu ia belum mengerti, hanya tahu ia ingin lari sejauh mungkin. Nama ilmu itu jarang disebut, bahkan di rumah sendiri. Rawa Rontek, ilmu yang diwariskan turun-temurun, bukan untuk mencari nama, apalagi kekuasaan. Ilmu yang hanya bangkit ketika batas terakhir seorang manusia diinjak. Ahmad menelan ludah. Ia sudah bersumpah untuk tidak lagi menggunakannya. Ia memilih menjadi sopir, hidup sederhana, tidak dikenal, dan tidak ditakuti. Baginya, itu adalah cara terbaik untuk menebus masa lalu yang gelap. Sebuah dorongan kasar membuatnya tersadar. Preman itu menyuruhnya bergerak lebih ke dalam gang. Ahmad melangkah tanpa melawan, setiap langkah terasa berat karena ia tahu apa yang sedang ia tahan di dalam dirinya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, bukan karena takut pada mereka, tetapi karena takut pada dirinya sendiri. Ia tahu, sekali batas itu dilewati, tidak ada jalan kembali menjadi orang biasa. Langit sore semakin gelap, seolah meniru perasaannya. Bayangan bangunan menelan cahaya terakhir, membuat gang terasa seperti lorong panjang menuju sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Di kepalanya, pesan terakhir sang kakek kembali terdengar, jelas dan tegas. Ilmu itu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghentikan kezaliman. Jika digunakan untuk amarah, ia akan memakan penggunanya sendiri. Ahmad mengepalkan rahang, menahan napas. Ia berusaha bertahan, berharap situasi berhenti sebelum melampaui batas. Namun di sudut matanya, ia melihat tangan preman terangkat lagi. Saat itulah ia menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ingatan yang selama ini ia kubur tidak akan diam lebih lama. Dan jika tangan itu kembali menyentuhnya, bukan hanya luka lama yang akan terbuka, tetapi sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Preman-preman itu mendorong Ahmad lebih dalam ke gang sempit. Langkah mereka terdengar berat, bergema di antara dinding-dinding kusam yang dipenuhi coretan lama. Setiap meter yang dilewati terasa seperti menjauhkan Ahmad dari jalan pulang yang ia kenal. Lampu jalan di ujung gang berkedip, lalu mati. Cahaya sore yang tersisa terpotong bangunan tinggi, meninggalkan bayangan panjang di aspal retak. Suasana berubah, sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang biasanya ramai oleh suara kendaraan. Ahmad melangkah pelan, merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Bau lembab dan besi karat memenuhi hidungnya. Ia menyadari bahwa gang ini bukan sekadar jalan sempit, melainkan tempat yang sengaja dipilih untuk menghilangkan saksi. Salah satu preman menendang kaleng kosong hingga berdering nyaring. Suara itu memantul, lalu menghilang begitu saja. Tawa mereka terdengar kering, seperti dipaksakan, seolah mereka sendiri mulai merasa tidak nyaman. Ahmad menoleh sekilas. Wajah-wajah bertato itu kini tidak sepenuhnya yakin. Ada keraguan tipis yang muncul ketika melihat ketenangannya yang tidak berubah. Namun kesombongan membuat mereka terus maju. Angin berhenti berembus. Debu yang tadi melayang perlahan jatuh ke tanah. Ahmad merasakan tekanan aneh di dadanya, seperti ada sesuatu yang ikut berjalan bersamanya, mengikuti setiap langkahnya. Di kepalanya, suara napasnya sendiri terdengar terlalu jelas. Detak jantungnya stabil, tidak berpacu seperti orang ketakutan. Justru ketenangan itulah yang membuat situasi terasa semakin salah. Preman paling besar berhenti dan berbalik menghadap Ahmad. Ia mengancam dengan suara rendah, mengatakan bahwa tidak ada orang yang keluar dari gang ini tanpa pelajaran. Ucapannya menggantung di udara, berat dan penuh niat buruk. Ahmad mengangkat pandangan. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mata preman itu. Tidak ada kebencian, tidak ada permohonan. Hanya tatapan dalam yang sulit dijelaskan, membuat langkah sang preman sedikit ragu. Di ujung gang, kegelapan menunggu. Ahmad sadar, jalan pulang telah tertutup. Apapun yang terjadi setelah ini akan mengubah segalanya,
dan gang sempit ini akan menjadi saksi pertama dari pilihan yang selama ini ia hindari. Salah satu preman tiba-tiba melangkah maju, wajahnya memerah oleh emosi. Di tangannya, sebatang besi terangkat, berkilat tertimpa sisa cahaya sore. Tanpa peringatan, ayunan itu meluncur ke arah kepala Ahmad. Ahmad bergerak sebelum besi itu menyentuhnya. Tubuhnya bergeser setengah langkah, gerakan kecil namun terlalu cepat untuk ditangkap mata. Besi menghantam udara kosong dan membentur dinding gang dengan suara nyaring. Preman itu terkejut, tapi tidak berhenti. Ayunan kedua datang lebih liar. Ahmad kembali menghindar, kali ini dengan putaran ringan yang membuat jarak di antara mereka berubah sekejap. Debu terangkat dari aspal, mengikuti gerakannya. Salah satu preman lain mencoba menyerang dari samping. Ahmad mengangkat lengannya, menangkis tanpa terlihat memukul. Kontak singkat itu cukup membuat penyerangnya terhuyung, wajahnya langsung pucat oleh rasa sakit yang datang tiba-tiba. Suasana berubah, tawa menghilang, digantikan napas berat dan tatapan waspada. Mereka mulai menyadari bahwa sopir di hadapan mereka tidak bergerak seperti orang biasa. Ahmad berdiri tegak, napasnya tetap teratur. Di pipinya, darah tipis masih mengalir, kontras dengan ketenangan wajahnya. Ia tidak mengejar, tidak pula mengancam. Ia hanya menunggu. Preman pertama kembali menyerang, kali ini lebih hati-hati. Namun sebelum besi itu mencapai sasaran, Ahmad menyentuh pergelangan tangannya. Sentuhan singkat, hampir tidak terlihat. Teriakan pecah, besi terjatuh, berguling di aspal. Preman itu memegangi lengannya, darah mengalir dari luka kecil yang entah datang dari mana. Tidak ada yang melihat Ahmad memukul, tapi darah itu nyata. Ketakutan mulai merayap. Salah satu dari mereka mundur selangkah, menelan ludah. Bisikan pelan terdengar, mempertanyakan siapa sebenarnya orang yang mereka hadapi. Ahmad menatap mereka satu per satu. Untuk pertama kalinya sejak truk berhenti, ada perubahan di matanya. Bukan amarah, melainkan peringatan. Darah pertama sudah jatuh di aspal, dan itu hanya awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Gang itu kembali sunyi setelah teriakan pertama mereda. Preman-preman berdiri terpaku, menatap darah yang menetes ke aspal. Tidak ada yang berani bergerak sembarangan, seolah udara di sekitar Ahmad berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Pemimpin mereka melangkah maju dengan wajah menegang. Ia bukan orang sembarangan, banyak gang dan jalan sudah ia kuasai. Namun kali ini, nalurinya memberi peringatan yang jarang salah. Ia memperhatikan cara Ahmad berdiri, posisi kaki, arah bahu, dan tatapan mata yang tidak pernah kehilangan fokus. Ada pola yang terasa familiar, sesuatu yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. Dengan suara lebih rendah, ia menyebut satu nama lama. Nama seorang guru jalanan yang dulu ditakuti, lalu menghilang tanpa jejak. Begitu nama itu keluar, beberapa preman langsung saling pandang, wajah mereka berubah. Ahmad mengangkat kepala perlahan, matanya menyempit, bukan karena marah, tetapi karena ingatan yang dibangkitkan secara paksa. Nama itu bukan sekadar masa lalu, melainkan sumpah yang belum sepenuhnya ia lunasi. "Dia kakek saya," ucap Ahmad pelan. Kalimat itu jatuh seperti beban berat di tengah gang, membuat suasana semakin menekan. Tidak ada ancaman, tapi kata-kata itu cukup untuk mengubah segalanya. Pemimpin preman menelan ludah, wajahnya pucat. Ia tahu betul cerita tentang keluarga itu, tentang ilmu yang tidak boleh sembarangan dibangkitkan. Cerita yang selama ini dianggap legenda. Ahmad melangkah maju satu langkah. Aspal berderak pelan di bawah kakinya. Udara di gang terasa bergetar, seperti ada tekanan halus yang ikut bergerak bersamanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang jarang ia sebut, bahkan pada dirinya sendiri. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, namun terdengar jelas oleh semua yang ada di sana. "Rawa Rontek," katanya. Satu kata yang membuat jantung beberapa preman berdegup tak karuan. Nama itu membawa ingatan tentang luka tanpa bekas dan orang-orang yang roboh tanpa sempat berteriak. Ahmad membuka matanya kembali. Tatapannya tenang, tapi penuh keputusan. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan kini berdiri di tengah gang, dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa ini hanyalah urusan sopir dan preman biasa. Nama itu masih menggantung di udara, berat dan menekan. Tidak ada yang langsung bergerak setelah Ahmad mengucapkannya. Preman-preman itu saling memandang, mencoba memastikan bahwa apa yang mereka dengar bukan hanya kesalahan pendengaran. Pemimpin mereka berusaha mempertahankan wibawa.
Ia tertawa singkat, terdengar dipaksakan. Baginya, mundur berarti kehilangan segalanya. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk maju bersama. Dua orang menyerang dari arah berlawanan. Ahmad tidak mundur. Ia melangkah ke depan, masuk ke ruang sempit di antara mereka. Gerakannya halus, hampir seperti menari, namun setiap langkah memiliki tujuan jelas. Satu sentuhan di bahu membuat penyerang pertama terhenti seketika. Tubuhnya kaku, lalu ambruk tanpa luka terlihat. Yang lain sempat mengayunkan tangan, tapi Ahmad sudah berada di sisi yang tidak ia jaga. Suara benturan tubuh dengan aspal terdengar berat. Preman itu menggeliat, napasnya terengah, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Tidak ada darah, tapi rasa sakitnya nyata. Ahmad bergerak lagi, tidak terburu-buru. Ia menghindari serangan, menepis, lalu menyentuh titik-titik tertentu di tubuh lawan. Setiap sentuhan diikuti oleh jatuhnya satu orang. Wajah-wajah yang tadi penuh percaya diri kini berubah panik. Beberapa mencoba mundur, tapi kaki mereka terasa berat. Gang yang sempit membuat mereka tidak punya ruang untuk kabur. Pemimpin preman berdiri terpaku. Ia melihat dengan jelas bahwa ini bukan perkelahian biasa. Ini adalah ilmu lama yang seharusnya sudah mati. Hidup kembali di tangan orang yang berusaha menguburnya. Ahmad berhenti sejenak, berdiri di tengah gang yang kini dipenuhi tubuh-tubuh tergeletak. Napasnya tetap stabil, tidak ada kebanggaan di wajahnya, hanya kesadaran bahwa ia telah melewati batas yang ia jaga bertahun-tahun. Ia menatap pemimpin itu, seolah memberi pilihan terakhir. Namun di dalam hatinya, Ahmad tahu, sejak ilmu itu bangkit, cerita ini tidak akan berakhir tanpa konsekuensi. Tubuh-tubuh tergeletak di sepanjang gang, napas mereka terdengar berat dan tidak beraturan. Gang sempit itu kini dipenuhi keheningan yang menekan, hanya sesekali terpotong oleh erangan pelan. Ahmad berdiri di antara mereka, wajahnya tetap tenang. Pemimpin preman menatap sekeliling, menyadari bahwa semua yang ia andalkan telah tumbang. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipis. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai jalanan, ia merasa benar-benar sendirian. Ia menjatuhkan diri berlutut, lututnya membentur aspal dengan suara keras. Tidak ada lagi teriakan atau ancaman. Yang tersisa hanyalah suara memohon, patah dan penuh penyesalan. Dengan suara bergetar, ia mengaku telah memeras banyak sopir kecil selama bertahun-tahun. Uang, muatan, dan rasa aman dirampas tanpa sisa. Ia berkata semua itu demi bertahan hidup, alasan yang terdengar kosong di telinga Ahmad. Ahmad mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya tidak keras, tapi cukup dalam untuk membuat pemimpin preman menunduk. Setiap kata pengakuan terasa seperti membuka luka lama yang selama ini ditutup paksa. Preman itu menangis, menyebut nama anak dan keluarganya. Ia memohon agar malam itu menjadi akhir dari segalanya. Gang yang tadi menjadi arena kekerasan kini berubah menjadi tempat pengakuan dosa. Ahmad mengingat kembali pesan kakeknya. Ilmu ini bukan untuk menghabisi, tetapi untuk menghentikan. Keadilan bukan selalu tentang nyawa, melainkan tentang rasa takut yang membuat seseorang berhenti berbuat zalim. Ia melangkah mendekat, bayangannya menutup tubuh yang berlutut itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya keputusan yang telah matang. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Pemimpin preman menutup mata, menunggu apapun yang akan datang. Nafasnya tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu sentuhan bisa mengakhiri semuanya. Ahmad mengangkat tangannya, lalu menurunkannya perlahan. Ia memilih cara yang tidak akan menghapus hidup, tetapi cukup untuk menghancurkan keberanian berbuat jahat. Di saat itu, penyesalan datang terlambat. Apapun yang terjadi setelah ini akan menjadi beban yang harus dibawa pemimpin preman itu seumur hidup. Ahmad berdiri tepat di hadapan pemimpin preman yang masih berlutut. Gang itu kembali sunyi, seolah dunia menahan napas. Bahkan suara kota di kejauhan terasa menghilang. Tangan Ahmad terangkat perlahan, tidak mengepal, tidak tegang. Gerakannya tenang, seperti orang yang sudah mengambil keputusan jauh sebelum malam ini terjadi. Pemimpin preman membuka mata, menatap wajah Ahmad dari jarak dekat. Ia tidak melihat kebencian di sana, hanya ketegasan yang dingin. Itu justru terasa lebih menakutkan daripada amarah. Dua jari Ahmad menyentuh dada pria itu, tepat di bawah tulang selangka. Sentuhan ringan, hampir seperti menepuk. Tidak ada suara, tidak ada hentakan. Namun seketika napas pemimpin preman tersendat. Matanya membelalak, tubuhnya kaku, lalu roboh ke samping. Ia masih hidup, tapi tubuhnya tidak lagi patuh.
Ahmad mundur satu langkah. Ia mengamati hasilnya tanpa emosi. Ilmu itu bekerja seperti yang diajarkan, melumpuhkan, bukan menghabisi. Di lantai gang, pemimpin preman berusaha bergerak. Tangannya gemetar, kakinya tak merespons. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti membawa beban tak terlihat. Preman-preman lain yang masih sadar menatap dengan ketakutan murni. Tidak ada lagi niat melawan, yang tersisa hanya keinginan untuk selamat dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Ahmad menurunkan tangannya, tubuhnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu apa yang telah ia lepaskan malam ini tidak bisa ditarik kembali. Ia berpaling, melangkah meninggalkan mereka. Di belakangnya, gang itu menyimpan satu pelajaran pahit, bahwa ada kekuatan yang bekerja tanpa suara, dan justru karena itulah ia lebih menakutkan. Pagi mulai merayap masuk ke gang sempit itu. Cahaya pertama menyentuh aspal yang semalam menjadi saksi ketakutan. Preman-preman yang tersisa perlahan bangkit, tubuh mereka masih gemetar oleh ingatan yang belum pudar. Pemimpin mereka terbaring lemah, bernapas berat. Tubuhnya masih hidup, tapi rasa percaya dirinya hancur. Setiap upaya untuk berdiri berakhir dengan kegagalan, meninggalkan kesadaran pahit tentang batas yang tidak boleh lagi ia lewati. Di ujung gang, suara mesin truk menyala. Ahmad sudah kembali ke balik kemudi, seolah malam tadi hanyalah jeda singkat dalam perjalanan panjangnya. Tidak ada tatapan ke belakang, tidak ada kata perpisahan. Truk beras itu bergerak pelan, meninggalkan debu tipis yang tertiup angin pagi. Rutenya sama seperti sebelumnya, menuju pasar induk, namun Ahmad tahu, hidupnya tidak lagi berada di jalur yang sama. Di dalam kabin, ia menggenggam setir erat. Bayangan kakeknya kembali muncul, tidak sebagai peringatan, melainkan sebagai pengingat bahwa ilmu yang dibangkitkan akan selalu menuntut tanggung jawab. Di gang itu, cerita tentang malam kelam mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu nama sopir itu, hanya bisikan tentang seseorang yang sebaiknya tidak pernah diremehkan. Preman-preman yang selamat membawa trauma masing-masing. Mereka hidup, tetapi keberanian mereka tertinggal di aspal bersama darah dan ketakutan. Ahmad melaju di jalan raya, menyatu dengan kendaraan lain. Dari luar, ia kembali menjadi sopir biasa, wajahnya tak menarik perhatian siapapun. Namun jauh di dalam dirinya, ia sadar bahwa rawa rontek belum sepenuhnya tidur. Ilmu itu telah terbangun, dan dunia jalanan punya cara sendiri untuk memanggilnya kembali. Pertanyaannya kini menggantung di udara, jika kezaliman kembali menutup jalan orang-orang kecil, apakah Ahmad akan tetap diam, atau justru inilah awal dari legenda yang lebih besar? Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.